Hai, film ini berkisah tentang seorang pria yang berusia 19 tahun menghabiskan hidupnya yang kesepian dengan memata-matai seorang wanita melalui teleskop. Wanita itu adalah seorang seniman berusia pertengahan 30-an dan tampaknya memiliki segalanya. Paling tidak aliran pria yang terus-menerus siap membantunya. Tetapi ketika keduanya akhirnya bertemu, mereka menemukan bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Cerita ini dimulai terlihat seorang pria muda, Tomek, yang tertidur tapi memiliki visi dan kerinduan. Sementara seorang wanita seniman, Magda, menari dengan perlahan di gedung apartemennya. Tomek kemudian memasuki ruang gedung apartemen tua. Dia berjalan ke sebuah kamar yang tidak berpenghuni, di mana kebanyakan peralatan komputer yang sudah lama ditinggalkan di sana. Sepertinya sebuah ruang kamar apartemen yang digunakan untuk pekerjaan intelijen. Lalu Tomek menemukan sebuah teleskop dengan tingkatan zoom yang sangat istimewa. Dia mulai mencobanya yang diarahkan ke apartemen sebelah, lalu membawa teleskop itu ke apartemen di mana dia tinggal bersama ibunya. Keesokan harinya, Magda pergi ke kantor pos di mana Tomek bekerja di sana. Saat Magda menanyakan surat masuknya, Tomek mengatakan tidak ada. Tapi saat Magda akan pergi, Tomek memanggilnya memberitahu Magda kalau dia memiliki surat masuk. Magda sedikit merasa kesal. Tomek tinggal dengan ibunya di gedung apartemen yang berhadapan dengan Magda. Tomek juga telah mengatur alarm berbunyi saat dia tahu Magda telah kembali di kamarnya. Dia mulai mengarahkan teleskopnya dan mematai-matai Magda melakukan aktivitas di gedung apartemennya. Ketika malam semakin larut, Tomek mengganggu Magda dengan sebuah telepon iseng untuk mendengar suara Magda. Tapi dia tidak berbicara, membuat Magda sangat kesal. Lalu dia kembali menelpon dan meminta maaf kepada Magda, walaupun Magda tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Tidak lama kemudian, dia melihat Magda kedatangan seorang tamu pria, membuat Tomek sedikit kesal. Keesokan malamnya, Tomek mulai mematai-matai Magda, di mana dia melihat seorang pria lain yang datang kepada Magda. Tomek makin kesal, dia mulai mengambil buku teleponnya, dia mencari nomor emergensi kebakaran, dan menelpon mereka memberitahu jika di kamar Magda ada kebocoran gas dari sebuah kompor. Lalu ibunya menanyakan Tomek apakah dia memiliki pacar. Dia mengatakan kalau dia tidak memiliki pacar, dan Tomek yang adalah pemuda yang sangat pendiam. Sementara Magda memulai romansa dengan kekasihnya, terganggu dengan dua petugas emergensi yang datang memeriksa kompornya. Hal itu sangat mengganggu romansa Magda dan kekasihnya, namun membuat Tomek begitu senang melihatnya. Tomek mengetahui ada masalah dengan pengiriman susu untuk kompleks apartemen Magda. Jadi dia mengambil pekerjaan pengiriman untuk lebih dekat dengannya. Keesokan pagi, Tomek memulai pekerjaannya mengantarkan susu di kamar apartemen Magda. Tujuan dia adalah untuk melihat Magda secara langsung di saat Magda membuka kamar apartemennya. Satu malam, Tomek melihat Magda dan pacarnya bertengkar dan berlari kembali ke apartemennya setelah putus dengan pacar terakhirnya. Magda menumpahkan sebotol susu dan kemudian merasa sedih dan menangisi hubungan yang gagal lainnya. Tomek yang melihat itu pun merasa sedih memandangnya. Ibunya yang mendengar Tomek masih berkeliaran di depan kamar lalu memanggilnya ke kamar. Kemudian Tomek bertanya kepada ibunya, mengapa orang menangis? Ibunya menjelaskan bahwa ketika seseorang ditelantarkan, orang itu akan menangis untuk berbagai alasan, ketika ada yang meninggal, ketika merasa putus asa, ketika tak mampu lagi menahan beban kehidupan, ketika terluka. Tomek bertanya lagi kepada ibunya, bisakah mereka mengatasinya? Ibunya menjelaskan bahwa satu kali ayahnya sakit gigi, lalu dia menyalakan setrika dan menempelkan di bahunya, lalu dia lupakan sakit giginya. Tomek kemudian mengambil kain dan menaruh tangan di atasnya dan menggunakan gunting untuk menguji pukulan gunting itu di tangannya, apakah sakit atau tidak. Keesokan paginya, Tomek menaruh pemberitahuan palsu di loker milik Magda. Setelah menerima pemberitaan pos palsu lainnya, Magda berkonfrontasi dengan kepala kantor pos yang menuduhnya melakukan pemerasan. Ketika Magda pergi dengan kesal, Tomek mengikutinya dan mengakui bahwa dia telah meninggalkan pemberitahuan pos palsu. Tapi saat Magda bertanya mengapa dia melakukan itu, Tomek menjawabnya bahwa dia ingin bertemu dengan Magda dan memberitahu Magda bahwa dia melihatnya menangis dan telah mengawasinya. Magda marah dan mengusirnya. Malam itu Magda mengatur tempat tidurnya agar Tomek bisa melihatnya dengan pacar lain ketika mereka di tempat tidur. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang di seberang jalan. Pacarnya bergegas ke jalan, memanggil Tomek untuk turun dan kemudian meninju wajahnya karena mengintip.
Keesokan harinya, saat mengantarkan susu ke Magda, Tomek mengakui bahwa dia mencintainya. Jadi Magda bertanya apa yang dia harapkan darinya. Tomek mengatakan tidak ada dan dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Kewalahan oleh perasaannya, Tomek bergegas ke atap gedung dan kemudian kembali ke apartemen Magda, lalu memintanya untuk berkencan dan Magda menerimanya. Tomek yang gembira berlari melintas halaman dengan kereta susunya. Selama kencan mereka di sebuah kafe, Magda mengetahui bahwa Tomek telah mengawasinya selama setahun dan bahwa dia mencuri surat yang dikirimkan kepadanya oleh seorang pacar lama. Pada awalnya dia kesal, tetapi kemudian dia menolaknya dengan mengatakan apa bedanya. Menanggapi pernyataan cinta sebelumnya, Magda mengatakan kepadanya bahwa cinta tidak ada, hanya romansa. Magda menunjukkan kepadanya bagaimana membelai tangannya seperti yang dilakukan kekasihnya. Malamnya di apartemennya, setelah dia mandi dan berganti ke jubah mandi lainnya, Tomek memberi Magda hadiah kecil. Tapi Magda bilang dia bukan orang baik dan tidak pantas diberi hadiah. Berjongkok di depannya, dia membimbing tangan Tomek dan memberi penjelasan sebuah romansa. Magda berkata, cinta, itu saja. Sementara ibunya menggunakan teleskop dan mematai-matai Tomek dan Magda. Setelah Tomek bergegas keluar dari apartemennya karena malu dan kesal, Magda merasa bersalah dan mencoba berkomunikasi dengannya di jendela. Memberi isyarat padanya untuk menelponnya dan mengangkat tanda bertuliskan kembalilah, maaf, tapi tidak ada respon. Kembali di apartemennya, Tomek mencoba mengakhiri hidupnya. Kemudian Magda datang ke apartemen Tomek untuk mengembalikan mantel yang ditinggalkannya dan mengetahui dari ibunya bahwa dia mencoba mengakhiri hidupnya dan dibawa ke rumah sakit. Magda memberitahu ibunya kalau dia rasa mungkin Magda menyakitinya. Ibu Tomek menunjukkan kamar Tomek dan teleskopnya dan mengatakan kepadanya dia jatuh cinta pada Magda. Ketika ditanya apakah dia jatuh cinta pada wanita yang salah, Magda menjawabnya ya. Dalam beberapa hari mendatang, Magda tidak dapat menemukan Tomek. Dia jelas khawatir tentang kesejahteraannya. Suatu malam Magda menerima panggilan telepon dan mengira itu adalah Tomek. Lalu Magda mengakui bahwa dia benar tentang cinta. Namun panggilan itu sebenarnya dari seseorang dengan masalah telepon. Setelah berhari-hari menunggu dan mengamati jendela Tomek dengan teleskop kecilnya, dia akhirnya melihat Tomek kembali. Magda pergi ke apartemen Tomek dan ibunya menunjukkan padanya ke kamarnya di mana dia melihat Tomek tidur. Pergelangan tangannya masih dibalut. Ibunya mencegahnya untuk tidak terlalu dekat dengannya, bahkan mencegahnya menyentuh pergelangan tangannya yang diperban. Kemudian Magda menggunakan teleskop membayangi dia menumpahkan susu dan menangisi hubungan yang gagal lainnya. Sementara dia menutup matanya dan membayangkan Tomek di apartemen bersamanya, mengulurkan tangan untuk menghiburnya dan dia tersenyum. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami rekap film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.